Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dalam rahmat dan cinta Allah, dalam keberkahan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dalam kebaikan dan kebenaran. Setiap hari Senin kita bahas tafsir yang ada di tangan saya, namanya tafsir Al-Hikmah, ya. Ini adalah tafsir yang membahas surat-surat yang ada di juz ke-30. Dan tafsir ini saya tulis dan saya beri nama tafsir Al-Hikmah. Setiap hari Senin kita bahas. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan yang lalu. Kita sedang membahas surat Al-Lail, ya, surat ke-92. 4 ayat sudah kita bahas. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Itu yang sudah kita bahas. Sahabat yang baru bergabung dan tidak mengikuti materi pembahasan sebelumnya, Anda bisa lihat di channel YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Itu saya simpan arsipnya supaya untuk kemanfaatan, ya. Kita sekarang akan lanjutkan ayat 5 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sahabat percikan iman, kalau Anda lihat ayat 4-nya, ada kalimat apa? Ada ayat apa? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu beragam. Kita ini dalam menjalani hidup ada aktivitas, ada kegiatan, ada skala prioritas. Itu dialami oleh kita semua. Kita semua menjalani hidup dengan berbagai usaha dan aktivitas. Pagi ini aja, kalau disebut satu persatu, sangat beragam. Dari mulai yang rebahan, sampai sekarang ini ada yang berolahraga, memeras keringat, ya, ingin sehat. Ada yang lagi rebahan sekarang ini. Ada juga yang lagi jogging. Ada juga yang lagi bikin sarapan. Ada yang beres-beres rumah. Ada yang cuci mobil. Ada yang nyetir. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu beragam. Dan usaha yang kita lakukan kembali kepada skala prioritas dalam hidup kita. Sahabat percikan iman, di antara aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yaitu mencari rezeki. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Bahwa kita ini makhluk yang sudah dijamin rezekinya, tetapi disuruh ikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali sudah ada bagian rezekinya. Saya sudah ada bagian rezekinya. Anda sudah. Tapi apa yang Allah tetapkan pada kita tidak kita tahu. Maka kita berjuang mengisi hidup dengan usaha-usaha. Nah, rezeki itu luas. Kesehatan itu rezeki. Ya,
ilmu itu rezeki. Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kajian pagi ini, ada yang sambil nyatat, ada beberapa jamaah yang cerita sama saya, bahkan menunjukkan, Ustadz, kalau Ustadz membahas sesuatu, saya catat. Nah, jadi ada yang mencari rezeki ilmu, ada yang mencari rezeki sehat, ya. Ada yang mencari rezeki keberkahan, ketenangan, ya. Ada yang mencari rezeki pahala. Kita semua sa'yakum lasyatta, berbeda-beda. Nah, sekiranya ada di antara kita yang mengisi hidupnya mencari rezeki harta, ya. Nah, ini yang disebut di ayat berikut. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi, memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa. A'ta di sini memberikan miliknya, bisa ilmu, bisa harta, bisa tenaga, bisa nasihat. Pokoknya siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah. Jadi teman-teman, sahabat, harta itu tidak selamanya bermakna finansial, ya, gitu. Kalau kita memberikan masukan pada teman kita tidak pelit gitu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, itu memberi. Kita tipe orang yang tidak pelit. Kalau ada rezeki harta, ya kita kasih aja. Kalau memang, jadi kita nggak terlalu menahan harta kita. Tapi ya sudah, kalau misalnya memang perlu saya bantu, ya bantu gitu. Nah, itu namanya memberi. Memberinya itu di jalan Allah, di jalan kebaikan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ada orang yang dermawan untuk sesuatu yang buruk sebenarnya. Mentraktir teman-temannya mabuk, kan ada orangnya, saya traktir. Jadi dia mentraktir teman-temannya untuk mabuk. Mentraktir teman-temannya untuk karaokean di tempat yang tanda petik karaokean yang negatif. Bukan berarti karaokean itu jelek, tapi ada karaokean yang kata anak sekarang mah karaoke yang plus-plus. Dia traktir gitu loh, ya. Jadi ada orang yang suka mentraktir dalam keburukan. Nah, ada orang yang dermawan gitu dalam keburukan. Tapi ada juga yang dermawan dalam kebaikan. Dia pelit. Bahkan tidak pernah memberi untuk sesuatu yang buruk begitu, ya. Sepeser pun ada orang yang minta, kalau untuk mabuk dia nggak kasih. Walaupun cuma 100 perak, nggak ngasih. Tapi kalau untuk kebaikan, berjuta, berpuluh juta, beratus, bahkan miliar dia keluarkan. Jadi ternyata atau memberi itu ada kaitan dengan iman dan takwa. Makanya di sini ada kata-kata fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi dan memberinya itu atas dasar takwa. Teman-teman, sahabat-sahabat, kan ada orang yang beratus, bermiliar dia keluarin duit. Untuk apa? Untuk sesuatu yang sebenarnya ya prestise aja begitu. Manfaatnya nggak ada gitu. Kemanfaatan itu nggak ada. Untuk agama, untuk kemanusiaan itu nggak ada. Tapi dia mau gitu. Nah, dan itu terjadi sejak zaman dulu. Abu Lahab itu orang kaya. Kaya luar biasa. Dia pengusaha, sukses. Tapi duitnya itu dia gunakan untuk memerangi umat Islam. Dia dermawan untuk melawan kebenaran. Duitnya berlimpah, jor-joran gitu. Tapi untuk keburukan. Nah, itu Abu Lahab. Anda pikir tipe seperti ini zaman sekarang nggak ada? Ada. Kalau untuk sesuatu yang hura-hura, untuk sesuatu yang nggak manfaat, dia bisa jor-joran ngeluarin harta begitu, ya. Tapi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, seret sekali, pelit sekali.
ya, sekedar untuk menjamu teman-temannya hura-hura, ya. Udahlah, kita touring. Nah, gitu. Tapi touringnya itu bukan untuk kebaikan, hura-hura aja. Kan ada touring yang memang datang ke satu masjid, masjidnya sudah mau roboh, lalu dibantu, ya. Datang ke tempat yang minus, dibantu. Jadi touringnya itu ada unsur dakwah. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan ada touring yang ya hura-hura aja. Touring, kemudian nyanyi-nyanyi di sana, kemudian ada juga yang bawa Homer begitu, dibiayai oleh satu orang. Duitnya dari saya, bisa ratus juta itu, ya. Ini bukan suudon, tapi ini ada teman bercerita gitu loh ke saya gitu. Kang, kadang-kadang cerita bahwa ada orang kaya dan dia bisa bayar gitu teman-temannya gitu ya. Hotel dari saya 20 kamar sekian ratus juta, ya. Udah, kalian mau bawa motor aja. Hotel saya yang nanggung. Ya, nanti perlengkapan musik nanti di sana saya gitu. Dan diam-diam juga nyediain Homer kan gitu. Teman-teman, itu tuh ada orang yang atau memberi tapi wattaqo, bukan karena takwa. Sayang kan yang kayak gitu. Jadi duitnya dihabisin untuk sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat. Nah, mirip Abu Lahab. Mirip Abu Jahal. Dia tuh kaya dan dia bisa royal. Bisa memberikan harta tapi untuk memerangi nabi gitu. Perang itu mahal, biaya perang itu mahal. Dan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan saat itu orang-orang kaya yang mendanai orang-orang kafir Quraisy menyerang Madinah. Dari mana duitnya? Ya dari mereka-mereka itu. Untuk menumpas, melawan kebenaran. Nah, sahabat percikan iman, hari gini itu ada orang-orang yang rela mengeluarkan duitnya, uangnya, hartanya, ya, jor-joran, tapi untuk sesuatu yang nggak maslahat, sesuatu yang nggak guna gitu. Nah, kita ini ditantang untuk fa'amman atau wattaqa, kamu memberi di jalan kebenaran atas dasar takwa. Ini hanya bisa dilakukan kalau wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala akhirat. Jadi kita akan jor-joran, kata orang Sunda mah bro-broan, kita menjadi orang yang nggak hitungan kalau sudah bicara untuk agama. Jadi kalau bicara untuk agama ada orang yang nggak hitungan. Haji, ini masjid karpetnya udah butut, ini ya udah ganti aja, ganti. Ukur semuanya habis berapa? Ya Pak Haji, ini habis 48 juta. Ya udah, saya transfer nanti ke rekening DKM. Orangnya tuh nggak hitungan gitu. Pak Haji, ini tempat wudhu kayaknya udah harus direnov, ini udah nggak muat untuk jamaah. Ya sudah, sok cari yang ahlinya. Berapa? Habis 300 juta Pak Haji. Ya sok dari saya, Nah, jadi orangnya itu atau dia beri wattaqo atas dasar takwa. Itu terjadi wasaddaqo bil husna, karena yakin akan pahala akhirat. Gitu loh, teman-teman sekalian. Mari kita latih diri kita untuk menjadi orang yang tidak hitungan. Pokoknya lah kalau ada mah keluarin aja. Kalau itu untuk sabilillah, untuk di jalan agama Allah, nggak hitungan. Itu terjadi wasaddaqo bil husna, karena orang itu yakin, harus ada yakin dengan balasan akhirat, dengan adanya pahala terbaik. Kenapa ada orang yang capek-capek, susah-susah gitu ya, untuk berhaji, nabung puluhan tahun, kan terharu kita. Ada
Mang beca yang nabung 25 tahun untuk bisa berhaji. Kenapa coba? Shadaqo bil husna, yakin gitu akan pahala akhirat. Jadi ternyata rumus untuk memberi itu kudu ada keyakinan. Saya dan Anda tidak mungkin mau memberi ya, kalau tidak punya keyakinan gitu. Kita punya saudara, anaknya itu pinter, tapi nggak ada biaya untuk kuliah. Kita bayarin kuliahnya. Kita jadi orang tua asuhnya. Tiap bulan berjuta-juta kita keluarkan. Coba, kapan Anda bisa melakukan itu? Kalau kita yakin ada pahala terbaik. Kenapa? Yang kita biayai itu anak orang lain, bukan anak kita. Nah, kita di Percikan Iman punya mahasantri, kan ada mahasiswa, ya, ada santri, ada mahasantri, ada siswa, ada mahasiswa. Nah, ini mahasantri. Kita ambil dari berbagai daerah. Yuk, saya ajak untuk jadi orang tua asuh. Anak orang lain. Tapi Anda yakin pahala terbaik di sisi Allah kalau anak itu jadi anak yang soleh. Dan dia di kemudian hari menebar agama, menebar dakwah, maka Anda akan dapat jariah dari apa yang Anda lakukan, dari apa yang saya dan Anda kerjakan. Kan kita ngerekrut anak orang lain, bukan anak kita. Tapi kenapa kita menyayangi mereka? Kita menjadikan dia itu anak, seolah anak kita yang kita sayangi, kita biayai, kita sekolahkan. Kenapa coba bisa begitu? Kenapa? Karena wasaddaqo bil husna, yakin ada pahala terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ini filosofi dasar kapan kita punya power, kapan kita punya kekuatan, kapan kita punya energi untuk memberi. Energi memberi ketika ada dalam diri kita wasaddaqo bil husna, membenarkan, meyakini pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah memberikan pahala terbaik. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Sahabat yang Allah muliakan, saya dan Anda mencoba menelaah firman Allah. 45 menit. Ya. Waktu yang kita gunakan di forum Percikan Iman pagi ini 45 menit. Jangan Anda kira itu 45 menit. Kalau menurut ayat ini, selama saya dan Anda melakukan ini ikhlas karena Allah, meyakini adanya pahala kebaikan dari Allah, falahu asyru amthaliha. Maka dalam catatan Allah bukan 45 menit, tapi 450 menit. Karena asyru amthaliha, 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyiati, tapi kalau kita berbuat keburukan, fala yujza illa mithlaha, Allah tidak balas kecuali sama, setara. Jadi itulah Maha Rahman, Rahim, cintanya Allah. Kalau kita berbuat baik, Allah catat 10 kali lipat. Tapi kalau kita berbuat buruk, satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas keburukan itu kecuali setimpal, setara. Kalau satu ya satu, kalau dua ya dua. Itu kalau keburukan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan terzolimi. Namun dengan maha sayang Rahman Rahimnya Allah, ketika kita melakukan satu kebaikan, asyru amthaliha, 10 kali lipat. Nah, itu yang disebut dengan shadaqo bil husna. Kita ini akan memberikan, berbagi ilmu. Kita ini akan berbagi
berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi harta, berbagi rejeki, berbagi perhatian, ya, berbagi kasih sayang gitu. Itu Allah lipatkan 10 kali lipat karena kita yakin dengan pahala terbaik. Kita akan bisa melakukan itu. Kita harus berlomba. Saya tadi katakan ada orang kok yang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya, berkorban untuk sesuatu yang gak guna gitu. Yang hura-hura. Anda bisa bayangkan, masa kita tidak bisa mengeluarkan harta, ilmu, tenaga, pikiran untuk sesuatu yang maslahat? Iya kan, teman-teman sekalian? Coba Anda perhatikan. Ada artis Korea tuh datang ke Indonesia. Seluruh ya orang dari berbagai kota datang. Sampai pinjam duit gitu loh, ya. Wah, pokoknya saya harus datang ke Jakarta karena ada artis yang diidolakannya dari berbagai kota, dari Madiun, dari Solo, dari Tasik. Bahkan orang yang sebenarnya tidak mampu, nggak punya duit, dia pinjam sana, pinjam sini, demi melihat idolanya. Masa kita ini, saudara-saudara, yang shaddaqa bil husna, yakin akan pahala akhirat, kita tidak berjuang untuk memaksakan diri. Itu masa gitu ya. Ada orang yang memaksakan diri, saya datang pokoknya ke pengajian. Nah, ya gitu. Itu berarti apa? Shaddaqa bil husna, meyakini akan pahala akhirat. Dan Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu amal soleh, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat keburukan, dia dibalas dengan satu keburukan. Kalau orang berbuat kebaikan, Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Ini yang dijelaskan di Al-An'am ayat 160. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yang namanya kebaikan, yang namanya memberi, ucapan yang bagus saja itu sudah memberi gitu loh. Ya, ada teman kita yang minta tolong. Saya lagi nggak ada uang gitu. Saya bilang, aduh Kang, saya doakan Akang ada yang membantu. Saya hari ini nggak bisa bantu. Dan memang benar tidak mengada-ada begitu. Saya lagi tidak ada uang ya. Teman saya mau pinjem, tapi saya memang lagi tidak ada gitu. Ya. Uang saya ada untuk persediaan anak, bayar kuliah anak. Tapi untuk menolong saya nggak ada gitu. Saya akhirnya ngomong, aduh, saya minta maaf. Saya doakan Akang ada solusi. Dan memang benar saya mendoakan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adzan. Wallahu ghaniyyun halim. Nah, itu yang dijelaskan di Al-Baqarah 263. Ucapanmu yang mulia, ucapanmu yang baik, doamu yang baik, khairun, itu lebih baik, min shadaqatin yatba'uha adzan, dari sedekah yang kemudian dengan itu kamu menggerutu. Kita kasih, tapi menggerutu. Dasar gawe temen tak we gitu. Saya ngasih, tapi saya menggerutu. Firman Allah, ucapanmu yang bagus itu lebih baik dari pemberianmu yang dibarengi dengan ucapan yang menyakitkan. Berarti kalau kita memberi, karena ayat ini membicarakan apa? Memberi. Jangan sampai pemberian kita itu dibarengi dengan ucapan yang menyakitkan. Kalau kita tidak bisa memberi, maka ucapan yang bagus itu lebih baik daripada pemberian yang dibarengi dengan omongan yang menyakitkan. Jadi ketika kita memberi, ya, maka satu, jangan sampai pemberian kita itu nyakitin. Ya, kalau memberi, beri saja.
nggak usah komen yang negatif. Eta DKM kerjaan teh minta sumbangan we gitu. Ta masjid sudah bagus diuprak-oprek we. Wuduknya lah dibenerin. Karpetnya lah diganti. Padahal masih bagus itu. Kalau Anda ngomong gitu, lebih baik Anda tidak memberi. Kita ini memberi dan omongan kita harus bagus. Gitu ya. Biasakan. Kan ada orang yang komennya itu jelek kan gitu. Memberi tapi komennya jelek gitu. Itu tuh. Masjid nggak akan selesai kalau teku saya dibantu mah. Nah, maka Allah mengingatkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hayya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan kamu hancurkan sedekah-sedekahmu itu bil manni wal adza, dengan pamer atau omongan yang menyakitkan. Kalladzi yunfiqu ria'an nas, seperti orang yang membantu karena pamer, karena ria, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu kan tanda dia memberi itu bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir, tapi karena popularitas. Itu Allah ingatkan, ketika kamu memberi, apakah itu memberi ilmu, memberi pengalaman, pokoknya memberi harta, memberi tenaga. Ketika kita memberi, hati-hati. Jangan pamer dan jangan nyakitin orang yang kita beri. Famasalahu kamathali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabil fatarokahu solda. Kalau kamu memberi lalu dibarengi dengan pamer atau omonganmu nyakitin, maka diumpamakan kebaikan kita itu seperti debu. Kebaikan kita itu seperti debu yang nempel di batu. Fa'asobahu wabil, turun hujan yang besar, fatarokahu solda, maka batu itu menjadi bersih. Karena debu-debu yang nempel, tanah yang nempel di batu itu tersapu oleh hujan yang lebat. Na'udzubillah, saudara-saudaraku tercinta. Jangan sampai kita beramal, kemudian habis, luluh lantah, hancur karena kita memamerkan atau karena kita menyakiti orang yang mendapatkan bantuan dari kita. Nah, jadi Ustadz kalau begitu kita nggak boleh mengumumkan orang yang bersedekah. Boleh, asal tidak ada ria. Ya, 1 Aam Amiruddin 500.000, 2 Agus Wahyudin 700.000, 3 Asep Saifuddin 600.000. Jadi ada gitu nama-nama. Tapi saya, Pak Asep, Pak Wahyu, nggak ada niat ria. Itu biar kita memotivasi orang mau gitu. Boleh ditampakkan. Intubdus sodaqati fani immahiyah. Jika kamu menampakkan sedekahmu tapi tidak ada unsur ria, fani immahiyah, itu boleh. Itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu kekeh menyembunyikan kebaikanmu, itu lebih baik lagi gitu loh. Ya, kata Pak Wahyudin teh, saya kan panitia, Pak Am, saya mah tulis aja hamba Allah gitu. Pak Wahyudin, biar orang-orang juga semangat. Entah, saya mah hamba Allah aja. Jadi Aam Amiruddin 500.000. Itu saya biar orang juga mau gitu bersemangat. Ya. Wahyudin diganti dengan hamba Allah. Ya. Ina Mariani 700.000. Ya. Gitu. Didin Hafiduddin 100.000 gitu. Beliau-beliau itu tidak ada niat ria. Ya, gitu. Tidak ada masalah. Intubdus shadaqat fani immahiyah. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kamu menyembunyikan, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik lagi, gitu ya. Nah,
Saudara-saudara sekalian, inilah kaitan dengan masalah a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ada beberapa filosofi yang membuat kita ini mau memberi. Ya, pertama, meyakini harta yang ada di genggaman kita itu titipan. Jadi gini, kapan sih kita gampang memberi sama orang? Sekali lagi, kalau saya bilang memberi ya, bisa memberikan pengalaman, memberikan ilmu, memberikan harta, memberikan tenaga. Pokoknya memberi aja gitu ya. Nah, memberi yang baik-baik. Kapan kita punya energi untuk memberi? Satu, kita harus meyakini yang ada di genggaman kita itu hanya titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Itu di surat An-Nisa. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara, sebagai pemberi. Jadi apa sih yang ada di tangan kita? Semua lillah, milik Allah. Coba Bapak Ibu, sekarang Anda punya apa? Saya punya apa? Bukan punya kita, titipan Allah. Karenanya kenapa coba? Kalau kita meninggal, harta itu dibagikan dengan cara waris. Itu filosofinya karena harta bukan milik kita, milik Allah. Maka dibagikan dengan cara yang Allah mau. Kan harta itu milik Allah. Pemiliknya adalah Allah. Allah maunya harta yang dititipkan ke kita itu dibagikan dengan aturan-aturannya. Makanya harta yang kita punya kalau sudah meninggal dibagikannya secara ilmu waris. Warisan Islam, ilmu waris Islam. Gitu. Kalau kita memberikannya ketika masih hidup, itu juga dengan cara Allah, yaitu kita hibah. Boleh. Saya masih hidup. Saya sudah bagikan harta saya ke anak-anak. Jadi kalau saya meninggal ya, sudah sedikit harta saya yang dibagikan secara warisan. Boleh, boleh. Jadi intinya, harta itu titipan Allah. Lillahi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba perhatikan di garasi ibu bapak ada berapa mobil. Itu titipan. Coba lihat ada berapa surat berharga. Itu titipan. Ya. Ibu coba lihat perhiasan dan tasnya serta tabungannya. Itu titipan. Ya. Coba berapa anak yang kita punya. Itu titipan. Jabatan apa yang sekarang bapak ibu pegang. Itu titipan. Seberapa banyak ilmu yang kita punya, titipan. Filosofi dasarnya itu, saya nggak punya apa-apa, saya mah dititipi. Ya, makanya ketika yang dititipkan kepada kita itu hilang, ya, kita punya anak, ternyata anak kita meninggal lebih dulu, berarti kan titipan itu diambil oleh Allah. Kita bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibu punya suami, suaminya dipanggil oleh Allah. Ya ibu bilang, innal itu titipan yang Allah berkehendak mengambilnya lebih dulu. Gitu loh. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yakini yang ada di tangan kita itu titipan. Makanya di surat lain, di ayat lainnya adalah, man kana yuridu thawabad dunya, fa indallahi thawabud dunya iwal akhirah. Siapa yang menginginkan pahala dunia, maka di sisi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat. Jadi gini maksudnya, kita kan diberi titipan. Kalau titipan yang Allah yang kita terima dari Allah itu untuk digunakan dunia, ya cuma dunia saja kita dapat. Tapi kalau kita gunakan titipan itu untuk dunia akhirat, thawabud dunya wal akhirah. Allah beri dunia dan akhirat. Makanya orang cerdas itu orang yang meraih dua-duanya, dunia akhirat. Ya. Nabi mengatakan al-kayyis, orang cerdas itu orang yang berpikir apa yang bisa saya bawa untuk akhirat. Dunia dinikmati, tapi bukan sekedar menikmati dunia. Apa yang dibawa akhirat berarti cerdas gitu.
Kalau hidup sekedar untuk hidup, duit sekedar untuk happy-happy, itu orang yang tidak cerdas. Karena orientasinya singkat, dunia saja gitu. Tapi orang yang cerdas, kata Nabi, dia tahu hartanya itu titipan Allah, ilmunya itu titipan Allah, keluarganya itu titipan Allah, maka dia gunakan untuk dunia dan akhirat. Yuk, itu filosofi pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita harus sadar, apa yang ada di tangan kita itu ujian. Anda lagi diberi ilmu, Anda ilmuwan hebat, itu ujian. Anda punya harta yang luar biasa banyak, itu ujian. Anda punya anak ya yang membanggakan, itu ujian. Anda punya istri, punya suami yang membanggakan, itu ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha dinabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan apa yang ada di bumi itu menjadi perhiasan untukmu. Yang ada di bumi itu perhiasan. Harta itu perhiasan. Keluarga itu perhiasan. Jabatan itu perhiasan. Linabluwahum. Ujian untuk mereka. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang menggunakan titipan Allah itu untuk beramal kebaikan. Itu filosofi yang kedua tentang titipan, saudara-saudara sekalian. Ya, satu, apa yang ada di genggaman kita adalah titipan Allah. Yang kedua, apa yang ada di genggaman kita itu ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu di Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di muka bumi ini perhiasan untukmu. Ya. Kalau anak kita pinter-pinter, balager, saroleh, itu perhiasan. Ya, perhiasan. Makanya anak itu bisa jadi perhiasan, bisa jadi ujian. Kalau anak kita tidak soleh, mengecewakan, itu ujian. Tapi kalau anak kita baik-baik saja, itu perhiasan. Kalau ibu punya suami yang bermasalah, bikin capek, bikin lelah, bikin ibu sering menangis, itu ujian. Tapi kalau ibu punya suami yang relatif baik, ya, jarang mengecewakan, kalau tidak pernah mah nggak mungkin lah manusia mah ada mengecewakannya. Ya, nyaris tidak mengecewakan. Maka itu adalah ujian. Ada saudara-saudara kita yang usaha apapun seret sekali rezekinya. Itu ujian. Tapi kalau ada orang yang usaha itu gampang, itu perhiasan. Linabluwahum ayyuhum. Itu akan jadi batu ujian siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi saudara-saudara sekalian, satu, harta itu titipan. Yang ada di tangan kita itu semua titipan. Yang kedua, ujian. Nah, yang ketiga, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Alhaakumut takatsur. Hidup bermegah telah melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai akhirnya kamu masuk ke liang lahat. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ini menggunakan dua kalimat yang sama. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Sungguh kamu akan tahu, sungguh kamu akan tahu. Nah, berarti itu pasti. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kamu akan tahu dengan ilmu yang yakin. Latarawunnal jahim. Kamu akan lihat neraka jahanam itu dengan mata kepalamu sendiri. Kalau sekarang kan neraka surga itu kan ilmu yakin ya. Jadi ilmu saja bahwa ada surga, ada neraka. Kan Anda dan saya belum lihat surga dan neraka itu. Tapi nanti latarawunnaha ainal yakin. Kamu akan lihat dengan matamu sendiri, gitu loh. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Kalau saya bercerita tentang kota Mekah, saya cerita tentang Masjidil Haram. Bagi Anda yang belum ke sana, itu ilmu yakin. Ilmu. Saya cerita kota Mekah tuh begini. Di Mekah tuh ada Masjidil Haram.
Masjidil Haram tuh begini, saya ceritakan sama Anda. Anda yang belum ke sana itu ilmu yakin. Lalu Anda umroh dengan saya, dengan percikan iman. Ya, apa yang saya ceritakan benar-benar Anda lihat. Ya, maka itu sudah ainul yakin. Surga dan neraka sekarang ini ilmu yakin. Ilmu yang kita yakini. Surga dan neraka itu. Tapi nanti setelah zurtumul maqabir, kamu masuk ke liang kubur, maka disitulah ainul yakin. Kamu bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri pada saat sudah terjadi kebangkitan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti saat itulah saat kamu melihat surga dan neraka, kamu akan ditanyakan tentang berbagai macam nikmat yang sudah dititipkan. Sahabat yang Allah muliakan, mari kita berjuang untuk menjaga amanah nikmat yang Allah titipkan. Nikmat apapun, ya. Kita lagi sehat, itu kenikmatan. Umur yang kita punya sekarang, itu kenikmatan. Kemampuan berpikir, itu kenikmatan. Kita bisa mengunyah makanan, menikmati makanan. Usus kita baik-baik saja. Tidak bermasalah, itu kenikmatan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Pada akhirnya kamu tidak bisa menghitung nikmat Allah. Berkedip itu nikmat, bicara itu nikmat. Bisa menikmati ya, hangatnya kopi, hangatnya teh, itu nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Satu saat nanti kamu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawab tentang nikmat-nikmat itu. Makanya kita saling mengingatkan untuk berterima kasih atas segala nikmat. Saya seringlah menyampaikan program-program bersama sebenarnya, bukan untuk saya, untuk kita bersama. Ya. Kita sedang menggali air bukan untuk saya, untuk kita bersama, pahala akhirat. Menggali air tujuannya untuk supaya orang yang ada di masjid itu nyaman, airnya berlimpah. Kalau sedang kemarau, masyarakat di sekitar itu bisa menikmati. Ya, kita punya santri tahfidz bisa menikmati gitu loh. Nanti insya Allah kita akan membangun asrama tahfidz. Ngapain coba? Itu kan bukan untuk saya secara pribadi, bukan untuk Anda juga. Terus ngapain kita berjuang untuk itu? Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Supaya nanti ketika Allah bertanya tentang nikmat yang dititipkan, paling tidak ada jawaban, paling tidak ada bukti bahwa dari sekian nikmat yang Allah titipkan, jadi asrama, jadi sumber air, jadi masjid, jadi beasiswa, minimal kita ada jawaban, teman-teman sekalian. Ya, kenapa kita kudu yakin bahwa semua yang ada di tangan kita itu titipan, kemudian itu juga ujian, dan kita akan dimintai pertanggungan jawab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, apabila kita bisa lolos, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan menuju kebahagiaan. Jadi ujung-ujungnya apa yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, rezeki yang kita keluarkan, perhatian yang kita keluarkan, pikiran yang kita keluar, pokoknya apapun yang kita korbankan, yang kita bayarkan di jalan Allah, di jalan ridho Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, itu menjadi jalan menuju kebahagiaan. Dan kita seringkali berdoa, ya Allah beri kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan bahagia dunia dan akhirat itu kita jalani dengan a'tawat taqwa wasaddaqa bil husna. Kita memberi atas dasar takwa, yakin akan balasan terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan permudah kamu jalan menuju kebahagiaan.
Nah, jadi sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya mah bukan di sini. Karena di sini mah tempatnya ujian. Di sini mah tidak abadi. Ya, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan kamu menuju jalan kebahagiaan. Sahabat, indah kan? Surat yang kita bahas ini indah sekali. Walaupun cuma 3 ayat, tapi dalam maknanya. Ya, kita hari ini membahas ayat ke-5 sampai dengan ayat 7. 3 ayat, tapi dalam sekali pemaknaannya. Fa'amman a'tawattaqa, siapa yang memberi dengan atas dasar takwa, memberi untuk kebaikan. Wasaddaqa bil husna, kamu lakukan itu karena kamu yakin akan balasan terbaik. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan hantarkan kamu pada kebahagiaan. Semoga kita semua bisa meraih kebahagiaan itu melalui ikhtiar-ikhtiar kita, melalui usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Sahabat percikan iman, itu yang bisa kita bahas surat Al-Lail, ya, surat ke-92 ayat 5 dan sampai dengan 7. Insya Allah ayat 8 dan seterusnya akan kita bahas di Senin yang akan datang. Demikian saudaraku tercinta, sahabat yang Allah muliakan. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita, membimbing kita semua, memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.